Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan nikmatnya, alhamdulillah, setelah sebulan kita tidak bertemu, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menimba ilmu, mempelajari kalam Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Terusnya salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguh hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kajian adab kitab Minhajul Muslim, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan adab-adab terhadap karib kerabat. Maka insyaallah taala pada pertemuan ini, malam ini kita akan menjelaskan al-adabu ma'al jiran, adab-adab terhadap tetangga. Adab-adab terhadap tetangga. Sungguhnya agama kita, dinul Islam, agama yang hanif, agama yang lurus, mengajarkan manusia beradab. Adab adalah hiasan bagi manusia. Adab inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, membedakan dengan hewan, membedakan dengan binatang ternak. Indahnya manusia, hiasan bagi manusia adalah al-adab wal akhlak. Maka di antara adab yang kita disyariatkan, dianjurkan untuk beradab dengannya adalah al-adabu ma'al jiran, beradab terhadap al-jiran, yaitu tetangga. Siapa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang dekat rumahnya dari kita. Sebagian mengatakan tetangga itu 40 rumah batasnya dari rumah kita. Namun tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Islam mengakui adab terhadap tetangga, akan menganjurkan untuk beradab kepada tetangga, karena mereka adalah, ada hak-hak mereka dan ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Maka wajib bagi setiap orang yang saling bertetangga, yang bertetangga, agar dia mencurahkan perhatiannya terhadap adab, memberikan hak-hak mereka secara sempurna. Kalau tidak, kita melihat tak banyak
masyarakat kita hidup bertetangga, akan tapi tidak mau tahu, tidak peduli, tidak ada at-ta'awun, tolong menolong antar mereka, tidak ada perhatian. Apalagi di dalam zaman sekarang ini banyak manusia yang tidak peduli terhadap kehidupan bertetangga. Kadang-kadang di antara mereka tidak kenal dengan tetangganya. Sudah sekian tahun mereka tinggal di dekat situ, nak tahu dia dengan tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya adab terhadap tetangga tidak diperhatikan, sehingga tidak saling kenal mengenal. Agama Islam, agama yang hanif, agama yang lurus, mengajarkan adab terhadap tetangga, bahkan memberikan hak tetangga itu secara sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junub wal jaril junub. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Wa bidil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahawa tetangga itu punya hak waris. Artinya apa? Begitu kuatnya anjuran Jibril alaihissalam, ya, dalam rangka mewasiatkan Nabi SAW kepada tetangga, sampai Nabi kita yang mulia menduga bahawa tetangga itu punya hak waris. Begitu kuatnya motivasi malaikat Jibril untuk memotivasi Nabi SAW agar berbuat baik kepada tetangga, sampai Nabi menyangka bahwasanya tetangga itu punya hak waris. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian agama Islam terhadap adab bertetangga sangatlah kuat. Mungkin beda dengan agama-agama lain yang mereka tidak membahas persoalan ini. Bahkan berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, ini merupakan bahagian tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Aplikasi dari iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita berbuat baik kepada tetangga kita. Yang pertama adalah tidak menyakitinya. Yang pertama tidak menyakitinya, baik itu melalui perkataan atau melalui perbuatan. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir,
fala yu'dhi jarahu, tidaklah boleh dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga mungkin melalui perkataan, kata-kata yang kasar yang kita ucapkan kepada tetangga kita yang menyakiti hatinya, atau mungkin melalui perbuatan. Perbuatan mungkin kadang-kadang kita sampah kita ya sampai ke tetangga kita biarkan saja, menyakiti melalui perbuatan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Wallah la yu'min, demi Allah tidaklah beriman." Ya. Maka ketika itu sahabat bertanya, "Faqilalah, man huwa ya Rasulullah?" Siapa dia yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Faqal, lalu Nabi menjawab, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah." Orang yang tidak aman ya tetangganya dari sikap yang menyakitinya. La ya'manu, tidak aman tetangganya dari sikap menyakitinya. La yu'min, kata Nabi. Di sini Nabi SAW menafikan keimanan mereka. Menafikan keimanan mereka. La yu'min. Ketika itu sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yang tidak aman tetangganya dari sikap menyakiti tetangga. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, hiya finnar, ia di neraka. Ini Nabi SAW mengungkapkan kepada orang yang bertanya bahwa tetangganya ini berpuasa, kemudian semua salat malam, namun ada satu sikap yang tidak bisa dirubahnya, yaitu menyakiti tetangga. Dia berpuasa, kemudian dia salat malam, tapi dia menyakiti tetangganya. Maka dalam Nabi menjawab, hiya finnar, ya, ia berada di neraka. Ini ancaman Nabi SAW terhadap orang yang menyakiti tetangga. Maka kita dalam hidup bertetangga hendaklah kita saling memperhatikan, tegur menegur, sapa menyapa, saling memberikan hadiah jika sekiranya ada hadiah yang kita berikan, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak terjadi, yaitu ketika seorang tetangga menyakiti tetangga lainnya. Yang kedua adalah al-ihsanu ilaih, berbuat baik kepadanya. Kalau tadi ada tidak menyakitinya, yang kedua ini adalah ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bi an yansurahu izastansarahu, menolongnya jika dia minta tolong. Menolongnya jika dia minta tolong. Wa yu'inuhu idasta'ana, membantunya jika dia minta bantu. Kata tetangga kita minta tolong kepada kita, mungkin ada sesuatu yang rusak yang dia tidak bisa kita memperbaiki, kita tolong. Kata tetangga kita, ada tetangga yang miskin, kemudian ada anaknya sakit, kita punya kendaraan, ya kita bawa anaknya tadi berobat. Menolongnya jika dia minta tolong. Wa ya'udahu idza marida, termasuk juga ihsan kepada tetangga adalah menjenguk dia sakit ketika tetangga sakit. Siapa orang dekat dengan kita rumahnya, kalau ada apa-apa dia yang tahu. Kita jenguk dia sakit ketika dia sakit. Kapan seseorang itu dijenguk ketika sakit? Ya tentu ini tidak ada ketentuannya, tapi dikembalikan kepada uruf. Misalnya suatu masyarakat, kalaulah ada orang dijenguk, kalau ada sebagian orang dia dijenguk kalau dirawat rumah sakit, kan? Dirawat rumah sakit baru dilihat. Ada orang yang dia tidak mau ke rumah sakit, bagaimana itu? Sakitnya parah, kan? Kalau begitu budayanya, adatnya, nanti kan itu tidak jadi dijenguk. Ya, kenapa dia tidak mau ke rumah sakit?
dia tidak suka ke rumah sakit. Ya, ada orang tidak mau ke rumah sakit. Biarlah berobat di rumah saja. Ya, kita lihat kalau sudah sampai 3 hari dia sakit, ya, maka walaupun itu tetangga kita dia tidak pergi ke rumah sakit, maka dianjurkan kita untuk menjenguknya, untuk melihatnya, mengunjunginya, ya, karena ini bagian dari, ya, adab dan akhlak dalam tetangga, terhadap tetangga. Wa yuhanni'ahu idza fariha. Termasuk juga ihsan kepada tetangga adalah yuhanni tahniah, mengungkapkan selamat. Kan anaknya tamat kuliah, temu dengan kita, tamat anak ya, alhamdulillah, selamat ya. Ya. Kita sebagai tetangga, kemudian kita ucapkan itu, tetangga itu merasa bahagia dia. Ya, ketika kita mengucapkan itu. Atau momen-momen dia mendapatkan nikmat. Ya. Pak dia sudah pakai kendaraan baru, untuk menghilangkan hasad kita sampaikan, Masya-Allah, bagus mobilnya, ya. Tapi tidak usah ditanya berapa belinya. Tersinggung orang itu, berapa beli kok? Alhamdulillah, baguslah. Senang saya melihatnya, ada mobil baru ini. Ini kita untuk menghilangkan hasad kita. Kadang-kadang kita muncul hasad, ya. Lawan hasad itu dengan apa? Dengan mengungkapkan kebaikan pada orang tadi, keberkahan. Kata Bali, dia mobil Lambo, motor buntut dari saya, motor buntut ya. Nah kita, aman kami hilangkan hasad kita ucapkan selamat kepadanya. Itu insya Allah hilang hasad kita hilang kepadanya. Jadi tahniah, ungkapan selamat. Ya, Islam yang mengajarkan demikian. Selamat dalam hal ketika dia mendapatkan nikmat, kita ungkapkan selamat kepadanya. Wa yu'azzihi idza usib, bertakziah ketika ditimpa musibah. Termasuk ihsan bertangga adalah bertakziah ketika ditimpa musibah. Mungkin kematian dari orang tuanya, saudaranya, maka kita takziah. Kalau takziah itu tidak perlu diundang. Ya. Kenapa tidak takziah? Awak tidak diundangnya dah. Kalau yang diundang itu satu hal yang bahagia, ya. Kok barale perlu diundang. Kalau dapat kenikmatan, tapi kalau musibah tidak perlu diundang. Ini sebagaimana patah orang awak, berita baik, ya, bakaban, kita berdua bambuan. Nah. Ya memang benar. Berita baik, yaitu dikhabarkan adabnya. Itu sehingga orang bisa mendoakannya. Berita buruk, ya jelas. Dengan segera dari lubuk hati kita segera mendatangi saudara kita, tangga kita yang dapat musibah. Wisaiduhu idza ihtaja, membantunya ketika dia membutuhkan. Dia membutuhkan anaknya mau kuliah, mau sekolah, ya tidak ada uang. Kemudian dia pinjam uang. Jika kita punya, bantulah. Gimana dia setiap minjam tidak mau bayar, lain persoalan. Asalnya adalah kita berhusnuzan kepada tetangga kita. Lain halnya kalau sekali 2 kali dari pengalaman, setiap dia meminjam, membayar itu lambat sekali, atau ada yang tidak dibayarnya, ada yang lupa pinjamannya, ya. Maka dalam hal ini kita tidak mengapa, ya, tolong saya bantu tapi bayarnya tepat waktu, ya. Tepat waktu. Saya juga butuh, tapi bila saya bantu tapi bayarnya tepat waktu. Jadi ini merupakan bantuan terhadap tetangga. Yabda'hu bisalam, di antara ihsan kepadanya adalah memulainya dengan mengucapkan salam. Bertemu dengan dia kemudian ucapkan salam. Assalamualaikum. Tak perlu kita tunggu dia mengucapkan salam. Bagus kita yang ucapkan salam dulu, baru orang yang lebih dahulu mengucapkan salam itu lebih utama dari tadi. Tanpa menunggu orang lain mengucapkan salam. Salam itu adalah wasilah lil mahabbah, jalan kepada kecintaan. Awala adlukum idza ala syai' idza fa'altumuhu
tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kamu saya tunjukkan jika kamu melakukannya, kamu akan saling cinta mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkan salam sama kamu. Islam adalah dinus salamah, agama keselamatan, agama yang mengajarkan keselamatan, saling mendoakan bersama mereka. Wa yalinu lahul kalam, kemudian di antara ihsan kepada tangga adalah berlemah lembut dalam berkata kepada tangga tadi. Lemah lembut ini merupakan satu hal, merupakan bagian dari akhlak yang mulia yang wajib kita perhatikan. Yatalattaf min mukalamati waladihi. Demikian juga berlemah lembut ketika bicara dengan anak-anaknya. Bukti kita adalah ihsan kepada tetangga kita punya anak. Kita juga merasa bahwa anak tetangga itu adalah juga bagian dari anak kita. Bagaimana kita menyapa anak kita, begitu juga kita menyapa anak tetangga. Nak dibulalian cik matua dah. Ya. Oi. Ini main sekolah. Tidak demikian. Ya. Insyaallah, bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Ya. Kalau dia anak ini bisa bahasa Arab kan? Kita tanya. Nabi SAW adalah orang sangat suka kepada anak-anak. Nabi SAW menegur anak-anak, menyapa anak-anak, memeluk anak-anak, ya, mencium anak-anak. Maka di antara adab adalah menyapa anak tetangga dengan lemah lembut. Kadang-kadang bisa gara-gara sikap kita kepada anak tangga saja, tangga itu tersinggung. Kenapa? Karena anaknya dihardik. Ya, karena namanya orang tua kadang-kadang dia satu jiwa. Ya. Apalagi kalau tidak ada din, agamanya tidak baik, ya, dia langsung bersuuzan terhadap sikap tetangganya tadi. Banyak terjadi kita lihat bahwa keretakan hidup tetangga itu di antara penyebabnya adalah masalah anak. Ya, nak? Anak kita dilarang bermain dengan anaknya. Awalnya dia senang, kemudian masalah anak kita mungkin terlalu, atau anak dia terlalu aktif dan segala macam, sehingga menimbulkan keributan katanya. Akhirnya apa? Tidak baik hubungan antar tetangga gara-gara anak. Betapa banyak ini terjadi. Padahal apabila anak kita dengan tetangga itu akrab, maka dia akan hidup di lingkungan yang dia akan merasa hidup di satu lingkungan. Apalagi kalau sekiranya anak tetangga anak yang baik. Anak ini fitrahnya berteman. Ya. Namun sekarang ini pertemanan antara anak-anak sudah mulai kurang gara-gara HP ini. Ya. Pertemanan mereka dengan teman tetangganya, permainan antar mereka sudah semakin kurang zaman sekarang. Karena anak sudah dikasih HP, dia sibuk di kamarnya masing-masing. Jadi sosialnya sudah mulai hilang. Nah, kita perhatikan. Anak kita main di rumah, mainlah kamu dengan teman kamu di luar. Kita ajari dia sosialisasi dengan tetangga, anak-anak tetangga di rumah. Kecuali kalau anak tetangga itu anak yang tidak baik, anak yang memudaratkan kita, agamanya tidak baik, takut kita akan anak kita akan teracuni oleh anak tetangga, maka tentu kita waspada dan kita awasi. Namun ketika kita tahu anak tetangga adalah anaknya juga baik, ya, maka kita anjurkan dia untuk bersosialisasi dengan anak-anak tetangga. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ihsan kepadanya adalah kata Syekh, wa yursiduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyah. Memberikan petunjuk kepadanya kepada sesuatu yang akan membawa kebaikan kepada agama dan dunia. Ya. Apa yang membawa kebaikan agama dan dunia, maka kita berikan petunjuk. Andai kata kita punya kelebihan ilmu sedikit tentang din, tentang agama, kemudian kita melihat bahwa kehidupan tangga kita ini ya jauh dari agama, ya kita coba untuk saling tukar pikiran, menasehatinya. Bukan menjadikan ya muamalah tangga itu adalah gibah atau menggibah suami. Mungkin antara istri tetangga ketika suami tidak ada, istri main ke tempat rumah tetangga. Kemudian dia menggibah kerjanya.
ngerumpi. Nah, ini tidak boleh. Yang akhirnya istri kita membanding-bandingkan dengan ya istri tetangga, dibandingkan suaminya dengan suami tetangga. Oleh karena itu kalau istri, kalau dia pergi ke rumah tetangga harus, kalau sering ya harus kita nasihati. Kalau sering-sering nanti khawatir apa? Khawatir nanti gibah. Nah, nama perempuan kan mudah tersentuh dengan sesuatu. Ya. Perempuan mudah tersentuh, mudah tertipu dengan bahasa-bahasa ya yang membuat dia merasa sedih dan segala macamnya. Namun ya bukan berarti tidak ada hubungan mereka, akan tapi hendaklah diatur dengan baik. Ya. Kemudian yar'a janibahu wa yahma himahu, menjaga ya barang-barangnya dan melindungi batasan-batasan yang ia larang untuk ya ditempuh, dan dia batasan atau yang dia buat ya pagarnya tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita lampaui, kita manjat ke pagarnya ya. Ada tanam-tanamannya yang sudah dia berikan batasannya, tidak boleh kita lampaui, kita tanam pula tanaman di dekat yang dia tanam. Ini banyak persoalan-persoalan dalam tetangga itu ya terjadi karena ketidakpahaman dengan din, dengan agama ini. Yasfahu an zallatihi, ya, berlapang hati ketika tetangga tergelincir atau salah atau keliru. Artinya adalah mau memaafkan kesalahan tetangga. Di antara ihsan kepada tetangga adalah wala yattali' ila auratihi. Tidak boleh mengintip-ngintip atau menengok-nengok kepada auratnya. Ya. Aurat tetangga, aibnya. Aurat itu bukan berarti aurat di badan saja, aib atau celanya. Tidak boleh kita sibuk dengan mencari aib tetangga kita atau celaan, karena ini akan membawa kepada dosa. La yudayiquhu fi bina'in aw mamarrin, tidak boleh mempersempit rumah tetangga karena membangun atau membuat ya au mamar, tempat lewat. Tak boleh kita, kalau kita mau membangun, jangan sampai tetangga kita sangat terdesak dengan bangunan sehingga kadang-kadang tertutup rumahnya, tidak masuk udara lagi di rumahnya tadi. Buat pagar tinggi-tinggi kan, tak banyak kita sekarang ini seperti itu. Buat pagar tinggi-tinggi sehingga kita ketika kita lewat nampak tangga awak itu tertutup sekali. Sekarang kan orang buat pagar tinggi-tinggi, bukan ya, artinya adalah kok setinggi ya pinggang atau setinggi masih bisa kita melihat kan, masih bisa kita melihat tetangga. Kalau pasnya keluar, tetangga ini keluar kita sapa. Tapi kalau sudah tinggi tertutup, lebih tinggi kepala kita, bagaimana kita akan tegur sapa dengan tetangga? Maka ketika dia datang, kita nak lihat lagi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan buat pagar tinggi-tinggi, menyebabkan muamalah kita juga semakin jauh. Ya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Tidak boleh melempar kotoran ke halamannya, ke rumahnya, ya, buang sampah ke situ. Kullun hadza minal ihsan, semua ini adalah bahagian dari ihsan kepada tetangga, dan ini diperintahkan dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-jaru wal jari dzil qurba wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan karib kerabat dengannya, dan tetangga jauh. Itu tetangga itu ada dua. Ada tetangga yang juga karib kerabat kita. Berarti kalau dia tetangga dan karib kerabat, dua haknya yang akan kita tunaikan. Haknya sebagai tetangga pertama, kemudian hak sebagai karib kerabat. Ada tetangga yang tidak ada hubungan dengan karib kerabat.
ada tetangga yang jauh. Tadi telah kita katakan bahwasannya aplikasi tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memuliakan tetangga, menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Berarti apa? Tanda iman itu apa? Aplikasinya berbuat baik kepada tetangganya. Bukan hanya iman itu ya di hati saja. Iman itu harus ada aplikasi amaliyah. Ya. Hati yang merupakan sebagai raja dalam kehidupan kita, hati ini akan memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan. Tanda orang yang hatinya baik itu adalah bahwa hatinya akan memerintahkan kepada kebaikan diwujudkan dengan realita dari amal saleh. Itu tanda hati orang baik tadi. Bukan hanya hati tersimpan tapi tidak diwujudkan dengan amal. Ada orang yang dari segi amal baik tapi hatinya tidak baik. Berarti apa? Ini adalah satu kebohongan saja sifatnya. Berarti apa yang dia lakukan dari kebaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dia hanya beramal karena orang lain umpamanya. Inilah dia hati-hati an-nifaq, hati-hati kemunafikan. Maka kita harus berlindung dari kemunafikan, kenifakan. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antara adab bersama al-jiran, tetangga, adalah ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khairi ilaih. Memuliakannya dengan mencurahkan kebaikan ya kepadanya. Memuliakannya. Curahkan kebaikan kepadanya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, wahai wanita kaum muslimat, la tahqiranna jaratun di jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya. Walau firisna syatin, walaupun itu adalah tulang kaki kambing. Ya. Tak boleh merendahkan ya, melecehkan pemberian tetangga walaupun itu adalah hal yang kelihatannya sedikit. Ya. Kadang kan ada orang, ada tetangganya ingin memberi tapi disikapi tidak baik pemberian tadi. Ya, tidak boleh kita meremehkan pemberian tetangga tadi. Kita juga demikian, kalau kita ingin memberi, tidak mesti pemberian kita itu banyak. Ya. Kalau kita ada, saya sangat orang Arab, kalau mungkin di antara kalau ada di antara bapak ibu yang pernah pergi umrah, ya, itu ketika di Masjidil Haram itu ada bapak-bapak yang membawa korma sekotak ketek. Orang banyak ketika itu. Di antara kebiasaan mereka, ya, nyagian ke masing-masing awak satu butir. Nah, satu butir. Bagi kita kan itu, kan bagi kita itu sedikit kan. Tapi kalau yang sedikit itu jika diberkahi oleh Allah, Masya Allah, bisa kenyang. Banyak orang dapat. Habis semuanya yang kotak kecil itu dibagi-bagiannya sadanya. Begitu cara orang berbuat baik. Tidak ada keengganannya. Kadang-kadang kita kan enggan kalau ingin berbuat baik pada orang, kalau takut kau dia seketik, tersinggungnya segala macam. Kita ini banyak perasaan dalam berbuat baik, banyak perasaan sehingga tidak jadi berbuat baik. Iya. Kita mau memberi kalau banyak kan itu. Tidak pula demikian. Ya. Mungkin ya dari situ kita mengambil pelajaran. Masya Allah. Telan buat dapat lecek ketika itu kan kurma ajwa tu. Ya. Satu itu pun nikmat. Ya, karena orang memberi dengan apa? Al-ikhlas. Dengan penuh keikhlasannya. Itu biasa dalam mereka memberi tadi. Nah, ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak boleh kita meremehkan pemberian tetangga walaupun itu hanya sedikit. Perkataan Nabi kepada Abu Zar, ada riwayat lain, Nabi SAW berkata kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, idza tabakhta maraqatan, jika engkau masak gulai, fa'akthir ma'aha, banyakkan kuahnya." Ya. Jika engkau masak gulai, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, perhatikanlah tetanggamu. Ini Nabi SAW menyuruh ya Abu Zar, jika kamu masak gulai, banyakkan kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Ini adalah bahasa sindiran. Ya. Nah, mungkin kuah kada gia nak. Mungkin kuah kada gia. Kecuali ketika waktu kos-kos dulu kawan minta kuah seketik, lalu je lawaknya. Ya sebiang seketik kan. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi SAW membina sahabatnya ya agar dia memperhatikan tetangganya. Wa qawluhu li Aisyah, perkataannya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, lamma qalat lahu, ketika Aisyah berkata kepadanya, "Inna li jarain." Ya, sungguhnya aku punya dua orang tetangga. Fa ila ayyihima ahda. Oh dia, siapa di antara keduanya yang lebih berhak aku hadiahkan. Jadi kalau kita membawa oleh-oleh dari perjalanan, lalu kita ingin berikan hadiah, maka oleh-oleh kita itu terbatas. Ya, kalau diberi keduanya tetangga kita, ada yang dekat kita 2 rumah, boleh salah satu yang kita berikan. Siapa itu kata Nabi? Ya, ila akri bihima baban minka baban, yang paling dekat pintunya dari kamu. Jadi kalau kita ingin berikan hadiah tetangga kita, sementara hadiah yang kita berikan itu terbatas, maka yang berhak kita berikan itu adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita memuliakan tetangga dengan berbuat kebaikan, dengan memberikan sesuatu kepadanya. Sungguh agama kita agama yang sangat hanif. Bahkan Nabi SAW bertetangga dengan orang kafir. Ya, suatu ketika anaknya, ya dia tetangganya Yahudi, anaknya yang Nabi sering bergaul menyapa anak-anaknya tadi. Suatu ketika anaknya sakit, lalu Nabi datang menjenguknya. Nabi ajak dia masuk Islam. Aslim. Masuk Islam lah. Lalu anak ini melihat wajah orang tuanya. Dia lihat pandang orang tua, kira. Walaupun anaknya tidak bicara, karena keelokan Nabi dengan tetangganya, walau tetangganya itu bukan orang Islam, apa kata tetangganya ini? Ati' Abul Qasim. Ikuti Abu Qasim, kunyah Nabi Abu Qasim. Taati Abu Qasim. Akhirnya Nabi datang ke situ, anak tetangganya masuk Islam. Karena baiknya hubungan dengan tetangga. Jadi artinya kita bertetangga dengan orang kafir pun sebenarnya tidak ada persoalan, ya. Yahudi atau Nasrani, ketika kita memberikan hak-hak tetangga dengan baik, tidak ada masalah. Tentu dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip kita tidak ikut. Dalam hal muamalah maka kita dibolehkan bermuamalah dengan non-muslim. Ya. Menerima hadiah, kita berikan hadiah, kemudian atau menerima hadiah sebaliknya, asal tidak kaitan dengan ibadah atau akidah mereka. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Di antara adab bertetangga adalah ihtiramuhu wa takdiruhu, menghormatinya dan memuliakannya. Fala yamna'uhu an yada' khashbata fi jidarihi. Tidaklah dia dihalangi untuk meletakkan mungkin khashbah, kayu di dindingnya. Ini bentuk memuliakan tetangga tadi.
Kemudian masuk kita kepada adabul muslim wa huququhu. Adab seorang muslim dan hak-haknya. Kalau ini tadi adalah adab tetangga, maka sekarang adab seorang muslim dan hak-haknya. Dalam banyak berbagai hadis yang meriwayatkan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya. Di sini akan dijelaskan oleh Syekh. Al-muslim yu'minu bima li akhihil muslim min huquqin wa adabin. Orang muslim itu dia beriman dengan apa yang diimani oleh saudaranya yang muslim, yaitu mereka saling memperhatikan hak-hak, saling memperhatikan adab-adab yang wajib ia tegakkan. Fayaltazimu biha, dia komitmen untuk melaksanakan hak tadi, istiqamah untuk melaksanakan hak tadi. Wa yuaddiha, dia tunaikan kepada saudaranya yang muslim. Hakul muslim alal muslim. Wa huwa ya'taqid annaha ibadatul lillahi ta'ala, bahwasanya seorang muslim dengan menunaikan hak saudaranya, dia meyakini itu ibadah, berpahala. Kehidupan kita dunia ini untuk apa? Itu cari ibadah. Cari ibadah. Mencari nilai-nilai ibadah sebanyak-banyaknya melalui apa yang kita bisa. Wa qurbatun yataqarrabu biha ilaihi, ya. Orang muslim meyakini bahwa dengan ibadah itu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Idh hadhil huquq wal adab aujabahallahu ta'ala, di mana hak-hak tadi, adab-adab tadi Allah telah wajibkan kepadanya. Allah telah mewajibkan kepadanya supaya dia bisa menunaikan haknya sesama muslim. Maka akan terasalah, ya, rasa saling cinta mencintai, sayang menyayang sama muslim karena dia sudah beribadah dengan menunaikan hak-hak tadi. Fa fi'luha idza'atul lillah, melakukannya merupakan taat kepada Allah. Wa qurbah, dan mendekatkan diri kepadanya tanpa ragu lagi. Jadi kalau kita lihat, ya, motivasi kita dalam berbuat kebaikan adalah ibadah. Kalau motivasi kita ibadah, berarti nilai ibadah akan kita dapatkan. Ibadah bukan hanya sebatas salat 5 waktu, berzikir, menjaga hak-hak kita sesama muslim juga ibadah. Sebelum bicara, temu kita assalamualaikum, baru bicara. Di mana tadi? Atau kenalan. Kalau kita belum kenal, kenalan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian setelah mengucapkan salam, wa yusafi, baru bersalaman. Mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian bersalaman. Kemudian menjawab salam, waalaikumsalam. Jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diucapkan kepada kamu salam, ya, maka jawablah dengan yang lebih baik, atau jawab dengan yang seumpama. Ayat ini menganjurkan kita, motivasi kita, kalau menjawab salam, jawablah dengan lebih. Kalau assalamualaikum, jawab dengan assalamualaikum warahmatullah. Atau lebih sempurnanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nilai lebih tadi. Ya. Atau minimal, assalamualaikum, waalaikumsalam, atau paling sedikit. Ya. Di mana dalam hadis juga diperkuat, yusallimur rakibu 'alal mashi, hendaklah memberikan salam orang yang berkendaraan kepada orang yang jalan kaki. Orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang jalan kaki. Kenapa itu?
Banda orang jalan kaki memberikan salam kepada orang yang kendaraan. Kalau secara kan, secara akal kan lebih mulia orang yang berkendaraan memberikan jalan kaki. Ada apa? Ada nilai apa di sini? Nilai ihtiram, penghormatan, supaya orang jalan kaki tidak hasad kepada orang yang punya kendaraan. Apalagi kalau kendaraannya rancak kan. Ya. Wal masyi 'alal qa'id, sedangkan orang jalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Pak orang duduk, orang jalan ucapkan salam. Wal qalilu 'alal katsir, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya yang banyak, dia ucapkan salam. Sedikit, ada rombongan sedikit dengan rombongan yang banyak. Yang sedikit ucapkan pada yang banyak. Kenapa? Menghargai orang jumlahnya banyak tadi. Dihargai. Inilah Nabi SAW mengatakan, innal malaikata ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslim wa la yusallim alaih. Ya. Sesungguhnya malaikat merasa heran kepada seorang muslim yang melewati muslim yang lain dan tidak memberikan salam kepadanya. Malaikat merasa heran kepada seorang muslim yang melewati orang muslim yang lain tapi tidak memberikan salam. Juga hadis lain, wa taqra'us salamu 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui, orang yang engkau kenal, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi juga disyariatkan mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal kita. Bukan hanya kepada yang kenal saja, yang tidak kenal pun juga kita ucapkan salam. Kenapa? Karena untuk menjaga hak-hak mereka tadi. Mereka merasa dihormati dengan salam tadi. Ya. Kalau kita lihat, fitrah manusia kan suka disapa. Boleh, awak disapa orang tak kenal menyapa. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Senang kan? Begitu juga, ya, sesama kita, sama muslim, ketika sapa dengan salam, senang. Menyenangkan hati sama mukmin, bagian dari ibadah tadi. Melalui, ya, jangankan salam, bertanya sapa saja, Pak, Bu, senang hati orang lain. Apalagi salam yang diucapkan yang nilainya ibadahnya sudah jelas. Nah, ini hendaklah jadi perhatian bagi kita tentang masalah memberikan salam ini. Bahkan juga dalam riwayat lain, ma min muslimaini yataqiyani wa yatasafahani. Tidaklah dari dua orang muslim saling berjumpa lalu dia memberikan salam. Apa yang ia dapatkan? Illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Melainkan akan diampuni dosanya sebelum ia berpisah. Jadi saling memberikan salam kemudian bersalaman sesama muslim, dua orang muslim, di antara wasilah diampuni dosa-dosa. Tentu dosa di sini dosa kecil. Kemudian hadis yang berikutnya masih dalam yang pertama memberikan salam tadi. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Ini yang perlu kita perhatikan dalam keseharian. Siapa yang memulai berbicara sebelum salam, fala tujibuhu, janganlah kamu jawab dia sampai dia memulai salam dulu baru bicara. Ya. Jadi salam dulu baru bicara. Bukan menyapa dulu baru salam. Ya. Yang bagusnya salam dulu baru bicara. Ini menunjukkan, ya, hadis-hadis tentang disyariatkannya memberikan salam sebagai hak sesama mukmin. Jadi kita sudah menjelaskan yang pertama dari hak sesama muslim, yaitu mengucapkan salam ketika berjumpa dan mulai salam sebelum kalam. Yang kedua adalah ayyusammithu idza atisa, yaitu mengucapkan tasmiyah, tasmitah, yaitu tasmit ketika dia bersin, mengucapkan alhamdulillah. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sedangkan orang yang mendengar mengatakan yarhamukallah,
yarhamukallah. Nah, kita tahu bahwasanya bersin itu adalah menghilangkan penyakit. Sehingga kita ketika keluar bersin, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan ucapkan yarhamukallah. Semoga kamu diberikan rahmat oleh Allah. Yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi oleh orang yang bersin, yahdini yahdikumullah, atau yaghfirullahu li walak, atau yahdikumullahu wa yuslih balakum. Nampak dalam agama kita itu apa? Saling doa mendoakan. Agama kita mengajarkan saling doa mendoakan sama mereka. Idza atisa ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Ini hadisnya. Jika seseorang kalian bersin, maka katakanlah kepadanya, kepada saudaramu itu, yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah, jika ia mengatakan yarhamukallah, katakan kepadanya yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang ketiga adalah adab atau hak sama muslim, an yu'awwid an ya'udahu idza marida, menjenguknya ketika sakit, mendoakan kepadanya kesembuhan. Sakit doakan kesembuhan. Hakul muslim ala muslim khams, bagaimana dalam hadis, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama adalah radus salam, menjawab salam. Kemudian wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang kedua, yang ketiga wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Yang keempat ijabatud dakwah, mengabulkan undangan. Yang kelima ifsa'us salam, memberikan salam. Jadi berdasarkan hadis ini bahwasanya memberikan salam, menjenguk dia ketika sakit merupakan hak yang perlu kita tunaikan. Dalam hadis yang lain juga, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, wattiba'ul janaiz, mengikuti mengiringi jenazah, wa tasmitil atis, yang ketiga menjawab bersin, yang keempat ibrarul muksim, yaitu menepati sumpah, ya. Kemudian wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi, mengabulkan doa, mengabulkan undangan, memberikan salam. Dalam hadis yang lain, udul marid, ya, lihatlah orang sakit, jenguklah dia. Wa at'imul ja'i', beri makan orang yang lapar. Fakulul ani, wa fukul ani, merdekakanlah budak, ya, atau tawanan. Diriwayatkan bahwasanya innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi, Nabi SAW beliau menjenguk sebagian keluarganya, fayamsah biyadihi al-jumna, dia mengusap, ya, dengan tangan kanannya, ya, lalu dia mengatakan kepada saudaranya tadi, keluarganya, Allahumma rabban nas adzibil ba' wasfi anta syafi la shifaa illa shifa'u. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, ya, kita taruh tangan kita di atas keningnya, lalu kita katakan, kita doakan dia, Allahumma rabban nas adhibil ba' isfi anta syafi la shifaa illa shifa'u. Bahkan tidak apa, ya, tidak apa antum bawa buku, tidak ada halangan untuk yang antum membaca pun pakai buku, tidak ada apa-apa. Tidak mesti hafal, tapi dibaca, ya. Kalau sudah sering, jangan sampai tidak apa pula, ya. Kalau kita thalabatul ilmi yang rutin-rutin itu usahakan hafal, ya. Kecuali yang jarang-jarang, ya, yang rutin dan sering terjadi, usahakan itu hafal kita. Doa menjenguk orang sakit atau doa mendoakan orang sakit. Allahumma rabban nas hadibil ba' isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'un la yughadiru sakma. Ini yang kita lakukan.
Ya, ketika kita menjenguk orang sakit, tidak usah lama-lama berbicara dengannya. Ngota pula, cerita lo, mau dia orang reuni pula kan. Itu kebiasaan kita. Kadang-kadang orang sakit itu kan dia butuh ketenangan. Ya. Ini sampai berjam-jam kita menjenguk orang sakit, ya. Dari jam 10 sampai lu zuhur. Ini perlu kita perhatikan. Yang penting bagi orang sakit itu apa? Kedatangan kita. Kedatangan kita, kemudian kedatangan kita itu memberikan kesejukan kepadanya, ya, mendoakannya, kemudian mengungkapkan kesabaran kepadanya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang dengan datangnya kita itu bisa jadi obat baginya. Tambah ringan sakit yang dia rasakan. Kenapa? Karena saudaranya memperhatikannya. Itu juga kita nanti. Karena itu akan silih berganti giliran kita nanti juga demikian. Ini ikhwatan fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang keempat adalah di antara hakul muslim, hak muslim dengan muslim yang lain atau adab. An yashhada janazatahu idza mata, yaitu menghadiri jenazahnya, datang menjenguk, ya, ketika dia mati. Ini juga bahagian dari hak seorang muslim. Seperti dia mengiringi jenazahnya, dia mensalatkannya. Hakul muslim ala muslim khamsun, ini sesuai dengan hadis tadi. Yang kelima adalah an yabarra qasamahu idza aqsama alaihi fi syai', yaitu menepati sumpahnya ketika dia bersumpah, menunaikan sumpahnya. Wa yaf'al ma halafa, hendaklah dia melakukan apa yang dia sumpahkan tadi, ya, sampai nanti dia la yahnas, tidak membatalkan sumpahnya. Oleh karena itu jangan mudah kita bersumpah. Sumpahlah kita dengan menyebut nama Allah. Yang keenam adalah an yansaha lahu idza stansahahu, menasehatinya jika dia meminta nasihat. Menasehatinya ketika dia minta nasihat dalam satu urusan. Artinya apa? Menjelaskan kepadanya apa yang dia anggap adalah kebaikan dalam sesuatu, kebaikan dalam urusan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, idza stansahaka ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika salah seorang kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka nasihatilah. Jadi mari kita biasakan kita minta nasihat pada saudara kawan awak yang mungkin dia lebih aktif, dia lebih berilmu pada kita, tolong nasihati saya bagaimana saya, atau minta nasihat kepada ustadz juga boleh. Kita sudah mulai futur sekarang, bagaimana nasihat, maka kita nasihati. Nasihat mufidah, nasihat itu adalah berfaedah. Yang ketujuh adalah an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi, mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi. Demikian juga membenci sesuatu apa yang dia benci untuk dirinya. Inilah dia orang mukmin tadi. Nah, orang-orang mukmin dia adalah laksana satu tubuh, kal jasadil wahid. Ini yang diberikan perumpamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalul jasad
Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, cinta mencintai mereka, kelembutan mereka seperti laksana satu tubuh. Bagaimana satu tubuh tadi? Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu sa'il jasad, maka anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Bisahri, dengan begadang dan demam. Makanya kita sakit gigi, berobat ke dokter. Kan yang diberinya bukan obat sakit gigi saja. Obat apa lagi dikasihnya? Ya, obat tidur, ya, obat supaya antibiotik, ya. Kenapa? Karena keterkaitannya anggota tubuh kita yang lain dengan gigi kita ini. Gigi yang sakit, yang lain juga ikut sakit. Tidak bisa kita berbuat. Itulah dia satu tubuh tadi. Maka seorang muslim terhadap muslim yang lain laksana satu tubuh. Kita merasakan ikhwan-ikhwan kita, saudara kita di Palestina dan segala macamnya, mereka disakiti oleh Israel, hati kita juga ikut. Namun karena kita jauh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya doa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Atau kalau ada bantuan-bantuan, ya hanya bantuan-bantuan berupa bantuan harta yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang lain, bantuan berupa fisik, ya kita tidak bisa. Karena jauh, karena tidak ada kemampuan kita untuk ikut dengan mereka pula. Ya, karena jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta, kalau tidak dengan diri. Nah, juga bagian dari jihad. Bahkan dalam hadis yang lain, orang mukmin itu laksana satu bangunan. Kal bunyan. Maka bangunan itu saling kuat menguatkan satu sama lain, bukan saling patah-matahkan. Ya. Tapi dia saling kuat menguatkan. Yang ke-8 adalah an yansurahu wa la yakhdhuluhu, menolongnya, tidak menghinanya. Ketika dia minta tolong, yang membutuhkan, maka ditolong dan dibantu. Bahkan yang zalim sekalipun ditolong. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kalau yang dizalimi sudah jelas kita tolong. Yang zalim bagaimana menolongnya? Sahabat dengan ungkapan Nabi tadi langsung bertanya, ya Rasulullah, ya, kaifiyati nasrihi, bagaimana menolong orang yang zalim? Kalau yang dizalimi sudah jelas kita bisa tolong, tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim? Apa kata Nabi? Ta'khuzu fawqa yadayh, ambillah tangannya, pegang, tarik tangannya tadi agar dia tidak berbuat dosa. Maka itulah makna dari menghalangi dia dari berbuat zalim. Tahjuzuhu anil zulmi, pindahkan tangannya tadi jangan sampai dia berbuat zalim. Al muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Bagaimana mereka itu sikapnya? La yazlimuhu, tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak menghinanya, wala yahkirhu, tidak melecehkannya. Ini orang mukmin tadi. Dia tidak merendahkan. Yang ke-9 adalah alla yamsashu bisu'in aw yanaluhu bimakruhin. Tidak ya melakukan kejelekan kepadanya, ya, atau melakukan hal yang tidak disukai. Seorang muslim hendaklah menjaga diri terhadap muslim yang lain, tidak berbuat jelek, berbuat sesuatu yang menyakiti saudaranya. Bahkan la yahilul li muslim an yurawwi' al musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain.
ditakut-takuti muslim yang lain. Tidak halal baginya. La yahilul lil muslimin ay yusyira ila akhihi bi nazratin tu'dhihi. Bahkan tidak halal bagi seorang muslim yang dia memberikan isyarat kepada muslim yang lain dengan pandangan yang menyakiti. Pokoknya pandangan yang tidak baik ini adalah terlarang. Kan kita banyak terjadi dalam kita berteman, dalam kita berkeluarga, tiba-tiba saja sahabat kita memandang kita pandang yang menjengkelkan. Tidak ada senyumnya, tidak ada anunya. Tak halal ya, kata Nabi, perilaku seperti itu untuk dilakukan. Maksud kalau dewa kan cali erang. Cali erang, cali kawak. Cali erang. Ya. Nah, kalau kita lihat adab-adab kita di Minang ini sebagian banyak yang cocok kalau mengenai adab, ya, banyak yang cocok dengan agama. Ya. Kalau kita melihat dengan cali erang tadi kepada orang lain merasa dia bisa juga menimbulkan dosa atau hal yang tidak baik. Ini khotana fidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yakrahu adzal mu'minin, dalam hadis yang lain sesungguhnya Allah tidak menyukai menyakiti orang-orang mukmin. Dalam hadis yang lain yang makruh juga, yang ma'ruf ya, cukup populer, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang satu adalah orang muslim yang selamat orang muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Itu dia orang muslim tadi. Lidah kita perlu kita jaga. Jangan sampai kita berkata-kata tapi kata kita itu tidak benar isinya. Kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Perbuatan kita perlu kita jaga. Selamat orang muslim. Sebagian orang ada yang kalau dia sudah berkata, ketahuan sifatnya yang tidak baik tadi. Ngomong aja terus, ya. Atau terlalu tercurah. Sama dia ember. Curah apa saja sampaikannya. Ini tidak boleh. Kita sebagai sama muslim ada kata-kata yang layak kita sampaikan, ada yang tidak layak. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang ke-10 adalah di antara adab-adab sama muslim, hak-hak mereka, an yatawadha'a lahu, merendahkan hati terhadapnya. Wala yatakabbar alaih, tidak boleh menyombongkan diri atas saudaranya sama mukmin. Ini banyak di antara kita dia menyombongkan diri. Kadang-kadang ada sama kita ceritanya anak inilah jadi orang kini lah kau segala macam, bangga di depan kawannya. Ya. Tapi ketika anaknya tadi mengarah kepada din, pada agama, tidak mau dia ceritakan. Ya. Dia hanya yang dianggap sukses itu adalah persoalan dunia, persoalan agama anda. Maka hendaklah kita tawadhu sama kita, tidak boleh menyombongkan diri. Mungkin kita diberikan kelebihan oleh Allah, ilmu, diberikan kelebihan oleh harta, maka kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan tadi. Karena semuanya milik Allah. Suatu ketika kalau kita tidak pandai-pandai, milik itu akan dicabut oleh Allah. Entah kita banyak ilmu, tiba-tiba pikun bapak, hilang sepengana. Mudah bagi Allah untuk mencabut tadi. Contoh kita banyak harta, terjadi kebakaran, tiba-tiba jadi kebakaran, ya habislah harta yang kita cari tadi. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menyombongkan diri. Kalau orang-orang sombong, kalau nyetimpa musibah, orang senang hati orang. Itulah kadang-kadangan. Orang awak banyak begitu. Ya. Jadi sumpah bagi orang. Wa an la yuqimahu min majlisihi al-mubah
liyajlisa fihi. Tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari suatu majlis karena dia ingin duduk di situ. Ya. Di dalam ayat surat Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Jangan kamu palingkan pipimu kepada manusia. Memalingkan pipi kalau dia bertemu dengan orang, ya dia tidak melihatkan tapi dipalingkannya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong dengan apa yang dia miliki. Usahanya dia punya kendaraan baru, contoh main kelason tadi. Ya, kelason panjangnya. Ya. Ada orang depan lampu merah, alun lampu merah, kakak lampu hijau lah di kelasonnya orang. Ya, ada orang seperti itu. Karena orang kan jalan aja. Dia ingin menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki. Ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang membanggakan diri lagi menyombongkan diri. Janganlah kita sampai menyombongkan diri. Hendaklah kita selalu merendahkan hati kita. Ya. Jadilah kita orang-orang yang qanaah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tawadhu. Ya. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat dia. Ya. Ma tawadha'a ahadun lillah, tidaklah kata Nabi seseorang tawadhu itu karena Allah, illa rafa'ahullahu, melainkan Allah akan angkat dia dengan tawadhu tadi. Dengan kemuliaan Allah akan angkat kalau dia tawadhu. Nabi adalah orang yang tawadhu, contoh manusia yang paling tawadhu. Dia tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah menyombongkan diri. Ya, beliau berjalan bersama armilah, para janda. Beliau berjalan dengan orang-orang miskin, ya. Tawadhu'nya tadi. Beliau memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku dalam rombongan orang-orang miskin. Yang ke-11 adalah alla yahjurahu akthar min 3 ayyam. Tidak boleh dia mengisolasi saudaranya lebih dari 3 hari. Menghajar. Yang menghajar itu tidak menegurnya, tidak memberikan salam kepadanya. Kok ada orang yang sudah sekian lama tidak memberikan salam kan, 8 tahun. Ya. Akan ada juga ya salaf katanya tidak mau memberikan salam kepada sesama ikhwah yang manhaj sama. Kalah beda tu kan. Ini konsep umum yang diajarkan oleh agama kita. Berdasarkan hadis Nabi, la yahilul li muslimin ayyahjura akahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mengisolasi, mentahzir saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, apa realisasinya? Keduanya berjumpa, fayu'ridu hada, yang ini memalingkan wajahnya, fayu'ridu hada, dan ini memalingkan wajahnya. Wa khairuhuma, dan yang lebih baik dari keduanya apa? Alladzi yabda'u bis salam, orang yang memulai dengan salam. Masya Allah. Ini ajaran agama kita mengajarkan hanya persoalan-persoalan sepele yang tidak ada hubungan dengan akidah, bukan masalah usul. Ya, kadang-kadang masalah pakaian, dengan bajubah, tidak bajubah, ya, tidak mau menyapu saudaranya. Masalah-masalah sepele yang itu bukan prinsip dalam agama, hingga ia tidak menegur saudaranya. Ini tidak boleh dalam agama kita. Demikian juga kepada anak-anak kita. Kita didik anak kita, kemudian ketika dia punya perilaku yang tidak baik, ya, tidak mudah dikecewakan, boleh kita mendiamkannya untuk ta'dib, mendidiknya sampai 3 hari. Lewat dari itu kalau tidak mempan, tidak usah dilaksanakan. Jadi menghajar itu
mengisolasi itu dilihat manfaatnya. Kalau tidak memberikan manfaat, umpamanya ada masyarakat kita yang jauh dari ajaran agama, bolehlah kalau kita terapkan hajar tadi, tidak kita tegur mereka, lewat kita di depan rumahnya, cuek saja. Apakah akan mengurangi ya sikap, akan menjadikan sikapnya itu lebih baik atau bagaimana? Atau menjadi buruk? Akan menjadi buruk. Jadi ada orang yang tidak bisa dihajar. Ya, tidak mempan, tapi ada orang lebih dekat dilakukan kepadanya pendekatan kebaikan, pendekatan sapa, salam lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan dengan menghajar tadi. Mengisolasi tidak salam, tidak kalam. Nah, ini agama kita. Ada orang yang memang manfaat baginya dihajar tadi. Bahkan Nabi SAW pernah menghajar 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu memang lebih dari 3 hari. Ya, tidak ikut perang Tabuk 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik diantaranya, sampai ketika bertemu dengan Nabi, Nabi tidak mau melihatnya. Tapi ketika dia tidak melihat Nabi, Nabi melihatnya. Ya, sampai pula Nabi suruh untuk menceraikan istrinya. Tapi ini tujuannya apa? Karena Nabi tahu maslahatnya besar. Karena dia 3 sahabat Nabi ini yang dekat dengan Nabi, sudah paham. Sehingga ketika dia dihajar berapa hari itu, 60 hari itu berapa? Di surat dikatakan dalam surat Taubah, mereka merasakan sempit bumi ini karena sahabat-sahabat lain. Namun ketika itu dia dihajar, namun dia tetap datang ke masjid, tetap dia menghadiri majlis Nabi, tapi Nabi tidak mengacuhkannya. Nabi melihat kesungguhannya, turunlah ayat yang menerima taubat 3 orang ini. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, atas 3 orang yang dia meninggalkan perang Tabuk tadi, dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan di antara 3 orang sahabat itu, ya, ada yang ditawari oleh Raja Ghassan, untuk ditawari dia agar dia mengikut ke Raja Ghassan. Dia ditawari dengan jabatan dan segala macam. Ini ujian. Saya tahu bahwasanya Muhammad telah mencekalmu. Ya, ayo, jika kamu mau ikut aku, kamu akan, ya, aku berikan jabatan, harta. Melihat surat itu, apa sikap sahabat itu? Dirobeknya. Dirobek surat tadi. Ini fitnah. Fitnah. Ini menunjukkan tingginya keimanan sahabat, tidak tergiur dengan fitnah-fitnah dunia tadi. Jadi bahwa seseorang tidak boleh menghajar saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Jadilah kita bersaudara. Ini yang dikatakan dalam hadis, wala tadabaru, jangan kamu saling membelakangi. Tadabaru itu kan dubur, yang nampak di belakang saja. Kau pasal bawa belakang, ini caliannya. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah bersaudara. Wat tadabur wat tahajur, saling membelakangi, saling tahajur, memberikan masing-masing duburnya kepada yang lain. Jadi ada konsepnya memberikan tadabur tadi, tapi tidak boleh dalam agama kita itu dilakukan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang ke-12, yang terakhir ini, masih banyak lagi, kita sambung di bulan yang akan datang. Alla yaktabahu, tidak boleh menggibah saudara kita. Au yahtaqirahu, atau melecehkan dia, atau mencemoohkannya, atau memberikan gelar yang tidak baik. Nah, ini perlu kita perhatikan. Tidak boleh menggibah. Gibah itu apa?
Dzikraka akhaka fima yakrah. Engkau sebutkan tentang saudaramu dalam perkara yang tidak suka, yang dia tidak sukai. Itu yang gibah. Kan ada orang ngecean. Ya, kau maaf awak dia ada adiknya kau kecian. Ya. Itulah yang gibah tadi. Nabi bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Ghibah itu engkau menyebut saudaramu tentang perkara yang dia tidak suka. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya sifat itu ada padanya?" Kalau itu ada padanya, itulah dia ghibah. Jika tidak ada padanya, itulah dia fitnah. Jadi kita berusaha untuk tidak menggibah saudara kita. Ghibah ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan yang pertama ghibah terhadap ahli bid'ah untuk mengingatkan agar tidak ikut kepada mereka. Maka itu boleh. Yang kedua, ghibah untuk meminta fatwa kepada seorang alim. Contohnya antum datang ke salah seorang ustaz. Ada persoalan keluarga antara saya dengan istri umpamanya. Seorang itu datang, "Gimana antum dengan istri antum? Saya begini-begini." Ceritakanlah kejelekan istrinya tadi. Kan menggibah itu. Tapi tujuannya untuk mencarikan solusi, maka itu boleh. Karena pernah terjadi di masa Nabi, Hindun, dia datang ke Nabi, dia menceritakan tentang suaminya Muawiyah yang pelit, panceke sampilik kariang. Dia uangnya ada ya Rasulullah, tapi tidak pernah mencukupi ya kebutuhan saya. Bolehkah saya ambil hartanya tadi tanpa sepengetahuannya? Maka ketika itu Nabi katakan, "Khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf." Ambillah yang mencukupimu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik. Berarti boleh dia mengambil dengan cara yang baik. Dan tentu dia tidak mengambil melebihi dari kebutuhannya tadi. Berarti apa? Boleh gibah dalam hal fatwa. Berikutnya boleh menggibah dalam maslahat ya tertentu, seperti orang ingin mencari jodoh. Ya, pernah terjadi masa Rasulullah, ada seorang sahabiyah, lah 3 orang sahabat menanyuannya. Ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, bagaimana si fulan? Pertama dia Muawiyah, yang kedua Usamah, ketiga saya lupa, ya. Adapun Muawiyah, yang ketiga itu Jaham bin Safwan, Muawiyah, Usamah. Adapun Muawiyah, maka dia tidak punya harta. Dia tidak punya harta. Kemudian juga pelit. Janji nyoleh. Itu cik Nabi kan. Cara awaknya janji nyoleh. Adapun Jaham ini tidak pernah tongkat lepas dari tangannya. Foto. Suka memukul. Jadi Nabi hafal perilaku sahabatnya. Wa amma Usamah. Baru adapun Usamah, beliau begini, ya, beliau orang yang sabar, beliau orangnya punya tanggung jawab besar, ambil Usamah tadi. Pilih Usamah. Kan menyebutkan aibnya tadi itu, menggibah Nabi itu. Dan perempuan tadi juga menggibah. Nabi menggibahnya, tapi untuk apa? Untuk kemaslahatan yang jelas. Ya. Kok dapat dia suami yang suka keras bagaimana? Maka kita perlu untuk meminta informasi dalam mencari pasangan hidup terhadap diri kita atau saudara kita atau anak kita, keponakan kita kepada seorang yang berteman dekat dengannya atau yang tahu dengan kondisinya tadi. Maka ini dibolehkan seperti ini.
Padahal Muawiyah itu ganteng, gagah. Ya, kata Syekh Utsaimin situ Muawiyah itu gagah. Kulitnya kuning. Ya, tapi karena dia tidak punya harta sama sekali, kemudian masuk kalau dia punya harta dia pelit, maka Nabi SAW tidak merekomendasinya dah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan melindungi kita dari akhlak yang jelek, dari adab-adab yang jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menghiasi diri kita dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dan merangka menjaga agama kita ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.